Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah online GPI Huda. Sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah online ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Bahkan kami boleh merasakan setiap jawaban-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan yang menonton ibadah online ini. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Bapa begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau menghormati Engkau Bapa. Ya Allah manasik ya Allah. Ya Allah manasik ya Allah manasik ya Allah ini bisa. Roh melingkupi kami Tuhan. Ya Allah manasik ya Allah manasik.
baiknya Engkau ya Bapa. Engkau selalu ada bagi kami dan umat-Mu. Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau selalu memperhatikan setiap gereja-Mu, setiap umat-Mu. Engkau selalu menolong, dan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Tidak akan pernah sia-sia. Bagi setiap anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada Bapaknya. Karena Engkau Bapa yang selalu mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Buat pagi hari ini Bapa. Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Bapa Kau berkati. Setiap pemberitaan firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Apapun keadaan kami, lewat kebenaran firman-Mu menjadi sumber jawaban bagi kami semua. Urapi kami hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya lewat perkataan, lewat hikmat hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Lewat ibadah online ini ya Tuhan, biarlah kami menjadi saluran berkat bagi mereka. Berkati umat-Mu, berkati kami hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat tim worship. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini tetap kuat, haleluya. Tetap semangat, apapun keadaan kita, Yesus tetap nomor satu, haleluya. Tetap pagi hari ini mari, lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau tema kemarin, minggu lalu, Allah membayar ganti rugi sepenuhnya. Maka tema hari ini, firman Tuhan berkata bahwa engkau harus kuat. Ketika Dia berbicara kepada kita semua, maka tema di hari ini, di minggu ini, Allah membayar ganti rugi sepenuhnya. Bagian yang kedua, saya percaya bahwa tema kita hari ini berbicara tentang bagaimana Allah ini ingin memulihkan di dalam kitab Yoel. Kalau kemarin Allah berbicara dan Allah memulihkan, bahkan Allah membayar ganti rugi sepenuhnya, ada kompensasi kepada Ayub. Maka hari ini saya percaya gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun saja, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, supaya ketika kita diproses oleh Dia, kita tidak marah, tidak kecewa, ya, dan kita tidak kehilangan pengharapan. Tetapi saya percaya dengan kebenaran firman ini menguatkan kita semua. Maka sebab itu kita buka di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26. Yang di rumah juga mari silakan membuka firman Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 25 berkata demikian. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya.
Anda akan tidak dibuat malu. Kenapa? Karena Tuhan akan mengangkat kehidupan gerejanya di akhir zaman ini. Ada banyak orang mengalami kesulitan, ada banyak orang mengalami kehilangan, ada banyak orang mengalami benar-benar tangisan air mata yang dari hari ke hari dan bahkan tidak selesai-selesai persoalannya. Tapi kalau kita lihat di dalam kebenaran di dalam kitab Yoel ini sungguh sangat luar biasa. Nah, di dalam bagian pertama berbicara tentang Ayub itu berbeda dengan Yoel, kitab Yoel. Saudara sekalian, kalau Ayub itu mengalami transformasi karena dia hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Allah, berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab Yoel ini. Umat Israel, umat Tuhan jauh daripada Tuhan, bahkan mereka hidupnya menyakiti hati Allah. Kita belajar hari ini. Nah, dalam kitab Yoel ini memang tidak disebutkan tentang kerajaan Israel Utara yang jatuh. Saudara, kita melihat kitab Yoel ini berbicara bagi Yehuda dan bagi Yerusalem, yang mana Yerusalem ini ibu kotanya daripada Israel Selatan. Saudara lihat bagaimana kehidupan daripada Israel bagian utara ini supaya Yehuda belajar apa yang terjadi kepada bangsa ini. Ini menjadi pelajaran bagi keturunan Yehuda, bagi keturunan daripada kita di akhir zaman ini. Apa yang terjadi? Saudara lihat bahwa Yerusalem, kota yang mana adalah kota suatu kebanggaan bagi umat-umat Tuhan. Ada sejarah terjadi di sana. Kota yang benar-benar adalah sebuah gambaran bagaimana nanti kita akan ada di dalam Yerusalem baru. Tetapi Yerusalem yang ada di dunia ini Tuhan sedang menata buat gerejanya. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan mengasihi umat Tuhan? Tetapi saudara lihat bahwa sejak zaman Nabi Hosea sampai Amos, Tuhan terus berbicara kepada umat Tuhan. Mereka menyimpang, mereka menyembah, mereka hidup di dalam penyembahan kepada Baal. Saudara sekalian, di mata Tuhan ini sangat menjijikkan. Hidup mereka adalah berpaling kepada nabi-nabi, kepada dewa-dewa Baal. Kenapa? Karena umat-umat Tuhan menganggap bahwa ini adalah dewa kesuburan, dewa yang menjadikan jawaban bagi mereka, bahkan mereka berpaling kepada Tuhan. Ini sangat melukai hati Tuhan. Maka dari itu, ketika nabi-nabi berbicara, diutus untuk supaya firman disampaikan khususnya kepada Yehuda, khususnya bagi umat-umat Tuhan yang ada di Yerusalem, dan khususnya umat-umat Tuhan yang ada di pelosok-pelosok dunia, bahkan di tempat ini, bahkan di rumah-rumah anak-anak Tuhan. Tuhan sedang berbicara, mengirim nabi-nabinya, hamba-hambanya untuk menyampaikan supaya kita hidup di dalam pertobatan. Ketika Yehuda ini terus moralnya
Dia mengalami suatu kejatuhan. Hari demi hari. Moralnya begitu bejat. Moralnya begitu menyakitin hati Allah. Sampai-sampai Tuhan berbicara selama 125 tahun untuk mengingatkan umat Tuhan supaya mereka bertobat. Dia menyuruh Nabi Yoel untuk menyampaikan bahwa Allah akan menghukummu apabila engkau tidak kembali. Tetapi apa yang terjadi? Umat Tuhan, khususnya Yehuda pada saat itu, hidup di dalam kejahatan semakin menjadi. Allah tetap menunggu. Betapa lamanya Allah tetap menunggu. Bapa itu Bapa yang sangat mengasihi. Bapa itu Bapa yang sangat mengasihi gerejanya sampai hari ini. Dia masih tetap menunggu saudara. Saudara sekalian, untuk itu apa yang dilakukan oleh Yehuda ini? Dia diserahkan kepada kerajaan Babylon, Nebukadnezar, supaya apa? Apakah dengan cara ini umat Tuhan mau berbalik? Ternyata semakin hari semakin menjauh. Dia tidak mau belajar bagaimana Israel Utara ini juga dikuasai, ya. Oleh orang-orang yang ingin menyakiti, menjajah dia, orang-orang yang mengambil apa yang menjadi miliknya. Israel ini nggak mau belajar dari apa yang terjadi. Hari demi hari semakin jadi. Bahkan Yerusalem, bahkan Yehuda tertular. Dia ikut bagaimana Samaria menyembah Baal-Baal. Yehuda ikut. Untuk apa? Menyembah yang seharusnya itu bukan jawaban. Dia sudah mengerti bagaimana jawaban-jawaban nenek moyang mereka, bahwa nenek moyang mereka ditolong. Umat Tuhan tidak mau belajar dari pertolongan Tuhan, justru berpaling. Maka dari itu, ketika Yoel ini diutus, Tuhan berkata, aku akan kirimkan yang namanya belalang. Tetapi kalau kita perhatikan, Bapa itu, Allah itu tetap masih melihat ada pertobatan daripada umat Tuhan. Sekalipun belalang ini dikirim untuk menghabiskan. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam pemulihan, di dalam kata shalom yang minggu kemarin, di sini juga ada kata shalom di dalam bahasa Ibraninya. Ya, kalau kita lihat, aku akan memulihkan. Jadi di dalam kebenaran firman ini Tuhan akan memulihkan di ayat ke-26, tetapi di ayat 25 Tuhan ingin memulihkan dulu secara rohani. Tuhan ingin memulihkan ekonominya, tetapi rohaninya terlebih dahulu yang dipulihkan. Gereja Tuhan, kalau engkau mau dipulihkan ekonominya, Tuhan terlebih mementingkan lagi memulihkan rohani. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ya, ada, kalau kita belajar tentang belalang dulu, saudara sekalian, belalang ini dia memproduksi 10 sampai 300 butir, ya, telur kecil-kecil seperti beras. Nah, telur ini ditaruh di bawah tanah sekedalaman 4 cm, ya. Terus pada umumnya telur ini
dia berkembang, ada sel-sel kehidupan, ya, ada fasenya. Nah, selama 10 bulan ketika telur ini menetas, maka belalang kecil ini akan muncul yang dinamakan nimfa. Perkembangan telur ini, saudara sekalian, dari telur ya menetas menjadi nimfa. Nimfa itu belalang kecil-kecil, dan perkembangannya semakin hari terus dia bahkan sampai berganti kulit, ya. Dia berganti supaya apa? Perkembangannya ini semakin hari semakin menguatkan dia punya ya tubuhnya sendiri. Nah, ketika nimfa ini berkembang, ya, terus dia akan menjadi belalang dewasa atau imago. Dan ketika nanti dia mereproduksi kembali, saudara lihat, dia menghasilkan telur kembali lagi. Bahkan, saudara lihat, betapa cepatnya berkembang telur ini. Telur belalang ini, betapa cepatnya. Sehingga suatu ketika saya membaca di dalam di dalam sebuah buku, pernah suatu kejadian di Palestina dan di daerah Syria itu sampai sekitar jutaan daripada belalang ini, dan menghabiskan seluruh daripada tanaman-tanaman dibikin habis. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam kitab Yoel ini? Ya, ini sebuah gambaran bahwa ketika dia menghabiskan di dalam cerita ini, saudara coba lihat di dalam Yoel pasal 1 ayat keempat, ya. Saya ingin membawa buat saudara sebuah pengertian dulu. Apa sih yang mau dipulihkan Tuhan? Seberapa parah sih umat-umat Tuhan pada waktu itu cara belalang ini menghabiskan tanaman? Yoel pasal 1 ayat keempat berkata, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Kalau kita lihat di dalam poin pertama dikatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerit. Nah, di dalam bahasa Ibraninya belalang pengerit ini, ya, itu namanya gasam. Nah, gasam ini memakan daripada daun-daunan. Ya. Saudara lihat. Ketika dia makan daun-daunan ini, apa yang ditinggalkan ketika habis, maka belalang yang berikutnya akan memakan apa yang ditinggalkan. Nah, saya belajar Tuhan, apa sih pengertiannya tentang daun ini? Kenapa belalang ini makan daun sampai habis? Saudara sekalian, ketika daun ini yang dimakan itu berbicara tentang masa pertumbuhan rohani. Belalang ini akan memakan, atau setan atau iblis sedang memakan pertumbuhan rohani gereja Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat mundur ke belakang, sebelum ini gasam ini ada, ya, maka telur yang dikatakan yang dieram adalah sebuah sel-sel. Itu adalah gambaran tentang dosa. Kalau dia mengeramkan suatu telur, saudara,
dosa nenek moyang kita itu ada bibit, ada sel kehidupan. Maka ketika kita itu hidup, sesungguhnya dosa nenek moyang itu sudah ada dalam diri kita. Ada benih sakit hati, ada benih kecewa, ada benih iri hati, ada benih kemarahan, ada benih dendam, ada benih kepahitan. Ini yang dieram. Maka dari itu gereja Tuhan harus berhati-hati. Ketika telur ini menetas, dia melahirkan yang namanya nimfa. Sekalipun ini belalang ini kecil, dia tidak akan berubah sampai ke imago, sampai menjadi belalang dewasa. Dosa yang kecil yang dieramkan di dalam hatimu, kalau engkau biarkan sampai berhari-hari, suatu kelak ketika dia menetas, maka yang dimakan adalah pertumbuhan rohanimu. Apa yang dimakan daripada iblis memakan daripada pertumbuhan rohanimu? Yang pertama adalah Anda tidak atau kurang rindu membaca firman. Yang kedua, Anda tidak lagi mempunyai keinginan untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan pertumbuhan daripada rohnya redup, naik ke levelnya menjadi mati rohani. Kalau ini dibiarkan bertumbuh seperti nimfa atau belalang kecil ini, dari hari ke hari, ini dibiarkan hidup, maka dia akan tumbuh terus menjadi belalang ya, yang lebih dewasa sedikit, belum menjadi imago. Kalau di hati saudara ada dendam, kecewa, saudara biarkan, saudara eramkan itu sampai berhari-hari, seperti telur ini dieramkan berhari-hari. Suatu kelak dia akan menetas. Suatu kelak sakit hati, kecewa, amarah, dendam, kalau didiamkan di dalam hatimu, suatu kelak dia tumbuh. Yang paling pertama adalah Anda, roh Anda akan mengalami penurunan. Nah, ketika bertumbuh di dalam fase berikutnya, nimfa berikutnya atau belalang yang lebih dewasa sedikit, ya, pertumbuhan dari beberapa hari kemudian, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Yoel ini, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Ya. Belalang pindahan, saudara, dalam kitab Ibraninya, bahasa Ibraninya dikatakan itu arbeh. Atau kata dasarnya rabah. Ya artinya terus menerus memakan, terus menerus, makin hari makin bertambah-tambah, makin hari makin besar, makin hari dia makin hari memakan. Ketika daunnya habis, yang dimakan adalah apa yang ditinggal? Buah. Maka buah akan dimakan. Nah, berbicara apa tentang buah ini? Iblis atau setan, dia punya kepentingan kepada buah pertobatan.
Dia punya kepentingan kepada buah pelayananmu. Maka kalau ini dibiarkan, belalang kecil ini dibiarkan hidup, kalau iblis ini dibiarkan hidup, berkembang di hatimu, engkau tidak pulihkan, engkau tidak hancurkan. Sejak dari sel telur engkau tidak matikan, engkau biarkan sakit hati, kecewa itu diam dalam hidupmu. Maka fase yang berikutnya, Arbeh ini berbicara kasih akan Tuhan menjadi pudar. Kasih kepada sesama akan hilang. Dia tidak punya dia tidak punya kesimpati kepada orang lain. Dia nggak peduli kepada orang lain. Lihat orang susah dia nggak peduli. Kenapa? Karena belalang daripada pindahan ini akan makan setiap rohani saudara. Buah-buah pelayanan saudara akan habis. Nah, sebab itu saya melihat gereja Tuhan, kalau hari-hari ini jangan pernah memelihara yang namanya sakit hati, kecewa, dendam. Maka fase ini dia akan tumbuh untuk memakan apa ini di dalam hatimu. Boro-boro mau menolong orang lain. Kadangkala ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, tetapi seseorang itu sangat melukai hatimu, maka di dalam hatimu engkau tidak peduli dengan orang itu, bahkan meninggalkan. Bahkan seringkali kita masih berkata menyukurin orang lain. Saudara, bertobat. Jangan biarkan daripada kehidupan belalang ini menggerogoti buah pertobatanmu. Nah, saudara sekalian, ketika firman Tuhan dikatakan, apa yang ditinggalkan, ya, belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Kata belalang pelompat ini dalam bahasa Ibrani-nya itu yehlek. Apa maknanya? Apa artinya? Yehlek ini itu belalang dalam tahap pengembangan. Nah, ketika daun habis dimakan, buah habis dimakan, dia bertumbuh. Maka yang dimakan adalah batang pohon. Saudara perhatikan, di dalam Yoel pasal 1 ayat ke-7 berkata demikian, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Jadi yehlek ini atau belalang ini, yang namanya belalang pelompat ini, dia makan itu pohon dikulitin sampai nggak ada kehidupan. Gereja Tuhan, kalau dah hari ke hari engkau tidak mau dipulihkan, naik dari fase 1, dari belalang pengerit, naik fase kedua, belalang pindahan, naik fase ketiga, belalang pelompat. Apa yang dimakan oleh belalang pelompat ini? Iblis akan memakan yang namanya roh spirit. Anda mengalami kehilangan spirit, kehilangan kekuatan roh. Gairah akan hadir
sudah tidak ada lagi. Tidak mau lagi melayani. Mulai meninggalkan hal-hal rohani. Dia nggak suka ada dalam hadirat Tuhan. Datang ke gereja benar, tetapi kuasa ibadah dia tidak menikmati. Berbicara tentang pendirian, keteguhan, ketetapan, apapun yang terjadi, engkau tidak teguh, tidak kuat, tidak strong. Kenapa? Ketika batang ini dibakar, saudara lihat, ada banyak sekarang anak-anak Tuhan, mohon maaf, tetapi sebagai hamba Allah, saya ingin supaya saudara hidup diberkati. Saya ingin supaya saudara dipulihkan. Saya ingin supaya saudara itu terjadi saulam, dikembalikan, dibayar ganti rugi oleh Allah sepenuhnya. Tetapi ketika Allah ingin mengganti rugi sepenuhnya, apa yang terhilang daripada apa yang milikmu, terlebih dahulu Tuhan akan memulihkan rohanimu. Bagi saudara yang kehilangan kekuatan roh, spirit, mencari hadiratnya, jangan biarkan yehlek ini menggerogotimu. Jangan biarkan iblis mengambil ini. Kalau fase demi fase engkau berdiam, engkau merasa diri nyaman, engkau tidak mau dipulihkan, ini sangat berbahaya. Gereja Tuhan, jangan sampai yang dulunya engkau pelayanan, setia, ada buah-buah pelayanan, tiba-tiba engkau kehilangan. Makanya firman Tuhan yang dahulu yang menjadi terdepan, yang terdepan menjadi terbelakang. Dahulu aku melayani dengan roh, tetapi aku mengakhirinya dengan daging. Jangan sampai terjadi itu. Jangan biarkan yehlek ini, jangan biarkan belalang pelompat ini memakan habis kehidupanmu, kekokohanmu. Dengan kepada Tuhan, mencari hadirat, dulunya rajin berdoa, dulunya rajin menyembah, dulunya rajin mencari hadirat Tuhan. Tetapi oleh karena sakit hati, kecewa, engkau mempertahankan itu. Engkau lebih nyaman mempertahankan sakit hati. Engkau lebih nyaman hatimu menjadi kepahitan. Itu merugikan hidupmu. Maka tidak heran orang yang kecewa, dia sulit menyembah. Orang yang sakit hati, dia sulit mencari hadirat Tuhan. Karena apa? Di dalam pikirannya, dia masih mengingat kepada orang-orang yang melukai hatinya. Pulihkan sebagai hamba Allah. Saya mau saudara diberkati. Selanjutnya, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Kata belalang pelahap dalam bahasa Ibrani-nya kausil. Belalang dewasa, imago. Apa yang dimakan? Kalau fase telur Anda tidak matikan, ada bibit, ada benih sakit hati, Anda biarkan. Fase berikutnya akan tumbuh, fase berikutnya akan tumbuh. Belalang itu terus. Tapi kalau Anda terus membiarkan ini tumbuh, maka kausil ini artinya definisinya dia belalang yang menghabiskan. Daun habis, buah habis, batang sampai kelihatan kulitnya. Yang dimakan apa lagi? Akar. Maka tidak heran dikatakan di dalam kitab Yoel 1 ayat 7, semua habis sampai
dikulitin, tidak ada kehidupan. Gereja Tuhan, umat Tuhan, iblis akan makan akar. Apa tentang akar? Iman. Kalau kau biarkan ini terjadi, maka sumber kehidupanmu akan dimakan, yaitu iman. Iman berbicara tentang pengharapan, iman berbicara tentang ketaatan, iman berbicara tentang kepercayaan. Maka kalau ini dimakan, kalau ini Anda membiarkan untuk iblis menguasai hidupmu, tidak jarang Anda meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya umat Tuhan hari ini tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara sekalian, dengan berbicara dari telur, sampai dari Gasam, sampai dari Arbeh, sampai dari Yehlek, sampai dari Kausel, pertumbuhan ini, saudara sekalian, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan biarkan fase demi fase untuk menguasai, mengambil damai sejahtera, berkat-berkatmu, kehidupanmu, masa depan anak-anakmu. Jangan biarkan engkau merusak setiap rumah tanggamu. Jangan engkau biarkan anak-anakmu kehilangan damai sejahtera. Jangan engkau biarkan sampai istrimu kehilangan damai sejahtera, sukacita. Bagi saudara-saudara sekalian, bertobatlah, apalagi yang namanya gramatikal. Kalau Anda mau ditransformasi, Anda mau dipulihkan, ingat perkataanmu adalah perkataan berkat. Sebagai hamba Allah, berhenti mengucapkan kata-kata yang kurang memberkati. Jangan sampai iblis mengambil setiap perkataanmu, setiap pertumbuhan rohanimu, setiap hadirmu. Bagaimana mungkin kalau mau masuk dalam hadirat Tuhan, padahal 1 jam sebelumnya perkataanmu saling memaki. Kadangkala kalau suaminya berkata, dasar kamu panci, istrinya bilang, kamu juga botol, anak-anak ikut. Ya, saudara lihat, ini benih yang ditaruh. Ketika benih ini dia menjadi telur, sel telur, pada suatu kelak dia menetas. Jangan heran anak-anakmu itu ikut-ikutan. Ada haleluya, bertobat ya. Nah, saudara sekalian, mau diberkati? Mau? Jangan biarkan iblis mengambil perkataan. Jangan biarkan iblis itu merusak setiap perkataan. Jangan iblis itu merusak setiap pertumbuhan rohanimu. Jangan biarkan belalang ini makan daunmu. Jangan biarkan yang namanya iblis ini memakan buah-buah pelayananmu. Jangan biarkan daripada iblis ini mengambil roh spiritmu, kekuatan spiritmu. Jangan biarkan iblis ini mengambil gairahmu untuk mencari Tuhan. Dan jangan biarkan iblis ini mengambil imanmu. Kembali. Gereja Tuhan harus kembali. Kenapa? Sebab ketika engkau sudah dewasa, dosa ini menjadi dewasa, dia akan melahirkan telur-telur baru. Melahirkan dosa-dosa baru bagi keturunan berikutnya. Jangan biarkan keturunanmu ikut di dalam dosa. Kita putuskan dosa nenek moyang kita. Dosa dari Adam, kejatuhan demi kejatuhan.
Makanya Yoel dikirim kejatuhan daripada umat-umat Tuhan, umat Israel. Khususnya di Israel Selatan, khususnya di Israel Utara. Jatuh dan Tuhan terus berbicara. Tetapi saya percaya di akhir zaman ini gereja Tuhan, jangan pakai lama-lama untuk dipulihkan. Jangan biarkan nimfa-nimfa ini akan tumbuh terus. Jangan biarkan. Ada belalang-belalang kecil ini menjadi besar dan sangat besar, bahkan menggerogoti imanmu. Yang kedua, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan kepada Nabi Yoel ini, ya, Tuhan berbicara lewat perantara Nabi Yoel ini. Yang pertama itu pemulihan, Saulam itu pemulihan. Yang kedua adalah dia membayar ganti rugi sepenuhnya. Kalau kita lihat ayat ke-25 tadi, ya, ayat 25 tadi, pasal kedua, aku akan memulihkan, aku akan saulam kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Artinya ketika rohanimu dipulihkan, maka ekonomimu akan ikut serta. Bahkan firman Tuhan berkata, kamu akan makan kenyang. Sekalipun Tuhan kirim ini belalang untuk menggerogoti apa yang terjadi kepada umat-umat Tuhan. 125 tahun Allah ini menunggu, maka belalang ini dikirim. Tetapi Allah itu, dia selalu mengkompensasi. Dia selalu mengembalikan apa yang umatnya terhilang. Kalau hari ini gereja Tuhan mengalami proses, mungkin akibat kesalahan, mungkin engkau setia, mungkin engkau taat seperti Ayub, tetapi mungkin ada fase yang lain, mungkin engkau tidak setia, ada dosa, mungkin hari ini engkau dipulihkan. Mari kau belajar rendah hati. Ketika rohanimu dipulihkan, maka Tuhan bilang, kamu akan makan kenyang. Dan ayat 26 ini, supaya kamu itu memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Allah akan memulihkan sepenuhnya. Allah akan mengembalikan sepenuhnya kepada gereja Tuhan, kepada umat-umat Tuhan, sekalipun kau kehilangan pengharapan. Ayat terakhir, Yoel 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniris anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Kalau kita lihat, binatang pun akan mengalami yang namanya makanan yang banyak, rumput yang segar. Kalau kemarin ketika terjadi belalang, binatang pun berteriak. Jangankan manusia, binatang saja mencari makanan sulit. Tapi firman Tuhan berkata, di gunung-gunung akan subur. Ada rumput yang subur. Ya, bahkan di lembah-lembah Tuhan akan ubah. Untuk apa? Untuk umat-umat Tuhan mengalami hidup yang penuh berkelimpahan. Bahkan dikatakan sana, bukit-bukit akan mengalirkan susu. Ada anggur-anggur baru. Ada sukacita bagi gereja Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Seberapa hebatnya iblis mengambil apa yang sudah dimiliki Ayub, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Apa yang gereja Tuhan di akhir zaman ini, lewat peristiwa sekarang ini, banyak terjadi kehilangan. Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu Bapamu. Itu Bapamu Saulam. Dia mengganti rugi sepenuhnya. Apa
yang terhilang daripadamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Kinarabaya sakatakala. Inalarabaya sakatakala. Kinalarabaya sakatakala. Haleluya. Roh Kudus, kami rindu Engkau memulihkan gerejamu. Mari Roh Kudus berapi kami semua dengan minyak yang baru. Umat-umat Tuhan dimanapun engkau berada, jangan biarkan sel telur ini diam berhari-hari, berbulan-bulan. Sel telur sakit hati, sel telur kecewa, sel telur iri hati, sel telur kemarahan, dendam, kepahitan. Ini semua benih yang hidup. Secepatnya engkau matikan sel telur ini, supaya dia tidak tumbuh menjadi nimba, supaya dia tidak tumbuh menjadi belalang-belalang kecil, supaya iblis tidak menguasaimu. Mari Roh Kudus berhembuslah di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan
dalam hatimu ada benih kepahitan, jangan biarkan di dalam hatimu ada benih sakit hati. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus menguasai, memulihkan. Izinkan Roh Kudus memulihkan. Izinkan Roh Kudus merestorasimu. Izinkan Roh Kudus benar-benar dia melihat bahwa engkau layak untuk didiami. Engkau layak supaya dia mau bersekutu denganmu. Oh, Bapa pulih, Bapa pulihkan kami, Bapa pulihkan. Pulihkan jemaatmu saat ini. Kami percaya ketika rohani kami dipulihkan, maka Engkau akan memulihkan Tuhan ekonomi anak-anakmu. Engkau mengembalikan sepenuhnya apa yang terhilang. Kami percaya gerejamu Tuhan akan menikmati kebaikan. Segala berkat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami. Kinala Rama Masam. Kinala Rama Yasam.
ini Engkau pulihkan. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman. Hari ini Engkau akan mengembalikan, membayar ganti rugi sepenuhnya apa yang terhilang bagi umat-Mu di akhir zaman. Apa yang terhilang bagi umat-Mu saat-saat ini. Mereka tidak pernah kehilangan pengharapan. Mereka tidak membiarkan iblis menggerogoti, bahkan memakan, menghabisi iman mereka, pertumbuhan mereka, buah-buah pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu hadir dan menjawab setiap gereja. Terima kasih Bapa. Pulihkan hati kami sebagai hamba Allah. Bapa, pulihkan hamba-Mu terlebih dahulu. Pulihkan keluarga, pulihkan anak-anak hamba. Ketika itu terjadi, maka sidang jemaat-Mu akan transfer untuk dipulihkan. Sebagai pemberita firman, maka terlebih dahulu hamba mau dipulihkannya Tuhan. Pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan semua Tuhan, kembalikan apa yang terhilang. Lewat wabah penyakit ini Tuhan, ada banyak yang kehilangan. Tetapi kami percaya, tahun-tahun ini, apa yang terhilang, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Mari Engkau angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat damai sejahtera. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia, sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi dan juga diberkati di sorga, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati. Katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.